Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafi, saya dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan membawakan khutbah Jumat yang berjudul mempersiapkan bekal sebelum kematian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah hatumul qoti. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta karunia yang teramat besar Allah berikan pada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir kita. Amin amin warabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur pada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah, dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, dan tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sungguh sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khotib mengajak pada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kata senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini, judul yang akan saya bawakan yaitu mempersiapkan bekal sebelum kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ialah adalah kematian. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Artinya, bagaimana kamu ingkar pada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar pada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan saya bahas pada kesempatan berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa maupun maha pengampun. Masyarakat muslimin
Rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersabda, fa inna khairal amali awamuhu wa in qalla. Artinya, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah yang rutin atau bisa disebut berkelanjutan, meskipun itu hanya sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun pada sesama manusia. Dalam tiap amal kita praktikkan dalam diri kita, bahwa bisa jadi itu adalah amal yang terakhir kita di dunia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza mada insanu in qata'a anahu amaluhu illa min salasa sadaqatin jariyah am ilmin yuntaba'u bi awaladin sohiyat ula. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amal kecuali 3 perkara sedekah jari, yaitu sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Habis riwayat Muslim. Dan yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk atau dipastikan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir kehidupannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabatnya pernah bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Habis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikri hakimi wa taqabbal mani wa minkum taliya wa tahu innahu huwa samiul alim. Aqulu qawlin hadza astaghfirullahi li walakum wasairi muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqullah hatul qoti. Ya Allah ya Rabb,
Hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya dan upaya selain keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadi hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami, ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalanmu, ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karuniamu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah, ya Rob, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung. Karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau, ya Allah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, Engkaulah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami, Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam, yaitu masa lalu kami. Ya Allah, ampunilah dan selamatkanlah orang tua kami dari daging melekat pada tubuh kami, Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzoliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Allah. Lindungi kami dari siksa kuburmu, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalanmu, ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaanmu kepada hambamu ini, ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Allahumma firli muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al hayaimi minhum wal amwat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian khutbah Jumat saya kali ini. Saya Abdul Rafi undur diri. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.